Sensasi dan persepsi, dua dunia yang berbeda. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana kita bisa melihat warna pelangi, mendengar musik favorit, atau merasakan hangatnya sinar matahari? Semua itu terjadi berkat dua proses penting dalam tubuh kita, yaitu sensasi dan persepsi. Sensasi adalah proses mendeteksi rangsangan dari lingkungan melalui indera kita. Sementara persepsi adalah cara otak kita memahami dan memberikan makna pada rangsangan tersebut. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana proses ini bekerja. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengapa hal ini penting untuk dipahami. Apa itu sensasi dan persepsi? Sensasi merupakan rangsangan yang diterima oleh panca indera kita. Interpretasikan menjadi sebuah persepsi. Nah, bagaimana sih proses penerimaan sensasi sehingga menjadi persepsi? Pertama, sensasi ditangkap oleh panca indera berupa stimulus atau rangsangan menuju sistem sensori, kemudian ditransduksi dari sinyal listrik menjadi impuls saraf yang akan diteruskan ke sistem neuron menuju otak. Dalam otak, sensasi diolah dengan mengaitkan informasi-informasi yang telah dimiliki sehingga dapat diinterpretasikan menjadi persepsi. Nah, sekarang kita akan membahas panca indera satu persatu. Nah, panca indera pertama adalah mata. Nah, mari kita lihat contoh gambar berikut ini. Orang bisa saja melihat gambar ini sebagai wajah orang, dan ada juga yang melihat gambar ini sebagai pohon. Mengapa demikian? Karena persepsi orang berbeda-beda tergantung dari mana orang tersebut melihatnya. Selanjutnya ada indera pengecap yaitu mulut. Ketika makan, ada orang yang bisa merasakan rasa pedas dan ada orang yang bisa juga menikmati rasa pedas itu. Mengapa demikian? Itu terjadi karena tingkat toleransi menerima rasa pedas orang berbeda-beda. Ada juga yang dipengaruhi faktor kebiasaan seseorang dalam mengonsumsi makanan pedas. Selanjutnya, ada hidung sebagai indera penciuman. Coba kita perhatikan pada gambar berikut. Ada yang menyukai baunya, ada pula yang tidak menyukai baunya. Yang menyukai bau durian bisa jadi karena dia terbiasa dengan bau durian dan memang menyukai durian. Sedangkan yang tidak menyukai bau durian bisa jadi karena ia memang tidak terbiasa dengan baunya. Atau ia memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan, atau simpel saja ia memang tidak suka rasa durian sehingga ia tidak menyukai bau durian. Kemudian ada kulit sebagai indera peraba. Contohnya seperti suhu pegunungan. Ada yang merasakan suhu pegunungan itu sangat dingin, ada juga yang biasa-biasa saja. Ada juga yang merasakan suhu pegunungan itu sangat mencekam. Bagi yang merasakan suhu pegunungan sangat dingin, berarti kulit mereka tidak terbiasa dengan suhu pegunungan. Bagi yang biasa-biasa saja, berarti kulit mereka sudah beradaptasi dengan suhu pegunungan, atau biasa disebut adaptif sensori. Kemudian yang merasakan suhu pegunungan itu mencekam, berarti ia mempersepsikan suhu pegunungan itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Yang terakhir yaitu telinga sebagai indera pendengar. Mari kita dengarkan sejenak suara berikut. So you remember to miss me and you sold your car. Now you walk for Mars. Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda menyukainya, menikmatinya, atau sebaliknya? Ada sebagian orang yang menyukai dan menikmatinya karena memang terbiasa mendengarkan genre musik tersebut dan bahkan menyukainya. Namun, ada pula orang merasa tidak senang atau tidak menikmati dan tidak suka mendengar musik tersebut karena memang belum terbiasa mendengarkan genre musik tersebut atau tidak menyukainya. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berjalan di taman, kita mendekati aroma bunga. Itu namanya sensasi. Lalu, otak kita mengaitkannya dengan kenangan bahagia. Itu persepsi. Ketika memegang cangkir kopi panas, kulit kita merasakan panas. Itu sensasi. Lalu, otak memberitahu bahwa kita harus berhati-hati. Itu persepsi.
Mengapa memahami sensasi dan persepsi itu penting? Yang pertama, menghindari kesalahpahaman. Seringkali persepsi kita dipengaruhi oleh bias atau pengalaman sebelumnya. Memahami proses ini membantu kita lebih objektif. Yang kedua, interaksi sosial. Dengan memahami persepsi orang lain, kita bisa lebih empati dan menghargai suatu pandang mereka. Terakhir, kesehatan mental dan sensorik. Penting untuk mengenali gangguan pada proses sensasi atau persepsi, seperti autisme atau disfungsi sensorik, agar bisa memberikan dukungan yang tepat. Jadi, sensasi adalah proses mendeteksi rangsangan, sementara persepsi adalah cara otak memberikan makna. Bersama-sama, keduanya membantu kita memahami dunia di sekitar kita, dengan menghargai cara tubuh dan otak kita bekerja, serta meningkatkan cara kita berinteraksi dengan dunia.